Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Zainurus Manehat, NIM 19120031. Oke, pada video ini saya akan menganalisis sebuah website ya dari sebuah makalah. Ya, makalah ini makalah dari satu mata kuliah saya, CI Human Computer Interaction. Oke, judul makalahnya adalah menganalisis sebuah website. Ya. Pengantar, puji syukur penuh ucapan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penuh menyusun dengan baik dan tepat pada waktunya. Kala ini penulis buat untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah HCI Human Computer Interaction. Dalam makalah ini penulis membahas mengenai mendeskripsikan sebuah website. Penulis telah berusaha menyelesaikan makalah ini semaksimal mungkin, namun masih banyak terdapat kekurangan. Dengan makalah ini diharapkan pembaca dapat memahami perkembangan teknologi informasi sehingga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oke. Daftar isi. Kata pengantar daftar isi bab 1, pendahuluan, latar belakang, tujuan masalah, rumusan masalah. Bab 2, pembahasan, pengenalan website, judul, usulan topik, teks analisis, skenario dan storyboard, penutup, kesimpulan, dan daftar pustaka. Oke, untuk bab 1, latar belakang. Website adalah sebuah kumpulan halaman pada satu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan, serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Pada makalah ini saya akan mendeskripsikan sebuah website yaitu ytmp.net. B. Rumusan masalah. Pengenalan website, target website atau aplikasi, target pengguna, konteks penggunaan. Kedua, judul, usulan topik. Terdapat dua bagian, judul aplikasi atau produk yang akan dibuat, latar belakang masalah. Ketiga, teks analisis. Keempat, skenario dan storyboard. Tujuan masalah, mengenalkan website yang akan dibahas, membuat usulan topik, membuat teks analisis, membuat skenario dan storyboard. Oke, pembahasan. Ya. Setelah pembahasan nama sistem YTMP. Deskripsi, YTMP adalah situs online tercepat yang memungkinkan Anda mengunduh video dari YouTube dalam format MP3 dengan menggunakan konverter CAN. Oke, sampai di sini. Nikmati. Kami harap Anda menikmati pelayanan kami. Produk-produk yang ditawarkan oleh aplikasi konversi video YouTube ke MP4, konversi video YouTube ke MP3, download video MP4, MP3, PC dan smartphone, layanan gratis. Fitur-fitur utama aplikasi: nama domain, navbar, gambar, deskripsi, tab, dan opsi. Target pengguna untuk semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa. Website ini memudahkan pengguna dalam konversi video ke YouTube MP3, menulis video, PC, smartphone pengguna. Konteks pengguna aplikasi, judul untuk usulan topik, judul aplikasi produk, YTMP, latar belakang masalah. Oke. Untuk masalah menurut saya tidak ada karena situs web ini
sudah bagus dan memiliki tampilan yang sangat menarik. Pada website ini memberi kemudahan bagi pengguna dalam menggunakan fitur-fitur yang terdapat pada website tersebut. Serta fitur yang saya ingin kembangkan yaitu fitur yang memungkinkan pengguna dapat memilih kualitas dari MP3 dan MP4 yang akan di-download. Untuk text analysis, hasil analisis mendownload MP3 melalui tempe. Buka website di tempe melalui www.ytmp.net. Anda akan diarahkan ke halaman utama website. Lalu setelah itu, ya saya akan jelaskan. Oke. Lalu masuk website YouTube melalui YouTube. Buka salah satu YouTube.com, video YouTube. Ya, setelah itu kita salin link YouTube yang ingin di-download. Lalu pastikan link tersebut pada menu share yang ada pada halaman utama YTMP. Kemudian klik search mesin pencari atau mencari video yang telah dipastikan linknya. Setelah mencari video mesin pencari, maka terdapat menu pilihan MP3 dan MP4. Setelah itu, pilih salah satu menu, yaitu MP3 dan MP4 untuk mendownload video yang telah dikonversikan tadi. Setelah klik, maka akan diarahkan ke menu download. Setelah itu, Anda hanya perlu mengklik menu download, maka video Anda akan segera di-download. Setelah download selesai, maka Anda dapat pemberitahuan bahwa MP3 dan MP4 Anda telah di-download. Oke. DE Golden Rules antarmuka aplikasi tulisan band. 8 Golden Rules desain antarmuka antara lain konsistensi dibutuhkan antar halaman dalam satu aplikasi ataupun antar aplikasi yang masih berhubungan. Gunanya adalah supaya user, terutama novice user, tetap dapat mengenali halaman yang dilihat masih dalam lingkup atau masih memiliki hubungan dengan aplikasi yang digunakan. Untuk shortcut yang kedua, berikan user atau pengunjung aplikasi atau website kita ke shortcut untuk informasi-informasi yang dibutuhkan. Usahakan agar user tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Pada website kita akan memaksimalkan kecepatan interaksi seperti ini, baik maupun melalui singkatan atau simbol atau menu-menu yang kita siapkan di halaman awal. Ketiga, feedback. Ketiga, merupakan umpan balik yang informatif untuk setiap yang dilakukan user. Harus ada semacam feedback baik ataupun buruk. Berikan informasi terhadap aksi yang dilakukan oleh user. Tentunya apabila kita mengklik suatu link download file dalam sebuah website, maka akan muncul pemberitahuan bahwa download sedang berjalan dan aplikasi telah selesai mendownload. Maka Anda akan ada pemberitahuan bahwa download telah selesai. Atau notifikasi kedua ketika user telah selesai memesan atau barang pada suatu website e-commerce. Dialog. Merancang dialog untuk menghasilkan suatu penutupan akhir dari suatu proses desain, langkah-langkah yang harus dilakukan agar user dapat menyelesaikan suatu aksi. Contohnya apabila user ingin mereply suatu topik dalam sebuah forum. Oke, simple form error handling, memberikan sampel error handling.
memberikan penanganan kesalahan yang sederhana. Reversible action, mudah kembali ke tindakan sebelumnya. Hal ini dapat mengurangi kekhawatiran user karena pengguna mengetahui kesalahan yang dilakukan dapat dibatalkan. Support internal locus of control, jadikan user sebagai pemegang kendali. Rancanglah suatu interface sedemikian rupa sehingga user menjadi inisiator daripada responden. Reduce short-term memory load. Dalam interface yang baik, informasi visual sangatlah penting karena user dapat dengan nyaman menggunakan aplikasi tanpa harus mengingat flow yang perlu ia lakukan dengan cara menghafal bagian-bagian layar. Oke, untuk keempat, skenario. Skenario dan storyboard. Skenario yang pertama di sini saya buka Google, lalu klik pada tombol pencarian dan masukkan www.ytmp.net. Setelah itu kemudian akan diarahkan ke halaman depan dari ytmp.net. Setelah itu buka YouTube dan salin link video yang akan di-download. Kemudian kembali ke halaman website, lalu pastikan link video pada bagian share. Setelah itu Anda langsung bisa klik pada bagian download untuk mendownload video tersebut. Bab 4, penutup. Kesimpulan, setiap website diciptakan untuk mempermudah pengguna dalam mencari dan mengelola informasi, namun dalam setiap website memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ini adalah link website. Dan untuk daftar pustaka ini adalah di sini saya sudah memasukkan link-link dari link yang digunakan dalam pembuatan makalah. Untuk yang pertama saya coba menjalankan YTMP. YTMP. Di sini saya pilih YouTube to MP3 convert. Ini adalah YouTube yang akan kita download. Di sini kita convert. Ini kan kumpulan lagu akustik cafe, lalu kita download. Di sini sudah download sementara. Dan untuk salah satu kelemahannya yaitu pada saat kita klik download pertama kali dia akan muncul semacam begini, semacam iklan untuk masuk ke Blibli, kalau tidak ke Lazada. Itu adalah iklan-iklan yang pada saat
itu adalah kelemahan YTMP yang pada saat kita klik download, dia akan jalankan download di bawah, tapi akan membuka halaman web baru, halaman website baru, yang dimana akan membuat pengguna bingung karena website kedua yang keluar tidak sesuai dengan yang diinginkan. Seharusnya dia keluar download ya di sini ya. Oke, ini kita bisa kelas saja, tidak apa-apa. Oke, baik, sekian dari saya penjelasan mengenai website, menganalisis sebuah website. Menganalisis sebuah website tentang website YTMP. YTMP ini adalah sebuah website yang dimana digunakan untuk mendownload lagu, video atau lagu dari YouTube. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.